Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lanti Puji Palesti dengan NIM 2107015020088. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai gangguan trikotilomania. Jadi gangguan trikotilomania mungkin masih asing atau jarang dikenali orang. Jadi saya akan memaparkan mengenai apa itu trikotilomania. Jadi trikotilomania adalah gangguan yang diklasifikasikan sebagai gangguan impuls kontrol dan merupakan sebuah gangguan perilaku menarik rambut secara berulang-ulang yang bersifat kronis dan mengakibatkan terjadinya kerontokan rambut. Perilaku menarik rambut tersebut tidak hanya dilakukan pada area kepala, namun juga pada area pubis, alis, dan bulu mata. Trikotilomania pada saat ini dapat terjadi pada anak-anak. Pada individu dewasa, trikotilomania lebih banyak terjadi pada wanita dibanding pria. Individu dewasa yang menunjukkan gejala trikotilomania secara kronis cenderung diawali pada masa remaja awal, dan keinginan untuk menarik rambut dapat datang dan hilang dalam hitungan beberapa minggu, bulan, dan tahun. Selain itu, perilaku ini dapat terjadi dalam episode yang singkat namun sepanjang hari, atau dalam episode yang jarang namun terjadi hingga memakan waktu beberapa jam. Perilaku menarik rambut dapat muncul saat individu berada di suatu situasi yang netral, tenang, seperti saat membaca buku, menonton TV, bekerja di depan komputer, dan dapat juga terjadi di saat ada tekanan. Beberapa perilaku lainnya yang muncul dalam gangguan trikotilomania yaitu seperti memeriksa akar rambut, memutar-mutar rambut, menarik rambut, dan menggunakan gigi atau memakannya, dan menarik rambut dari hewan-hewan peliharaan, boneka, maupun bahan-bahan yang berserat lainnya. Jadi, faktor yang memicu terjadinya trikotilomania adalah stres, rendahnya kemampuan individu meregulasi emosi, adanya penguatan positif dari perilaku tersebut seperti faktor genetik. Menurut penelitian Genchen dan kawan-kawan menemukan bahwa individu dengan trikotilomania memiliki tingkat kepuasan hidup yang rendah, tingkat distres yang tinggi, dan rendahnya self-esteem, dan adanya kecemasan sosial. Berdasarkan hasil penelitian Demetrio, stres merupakan variabel yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesulitan regulasi emosi pada individu yang mengalami trikotilomania. Sensasi fisik yang dirasakan saat menarik rambut dan kondisi emosi dan kognitif turut mempengaruhi munculnya perilaku menarik rambut. Apabila dikaitkan dengan adanya sensasi fisik dan dirasakan, individu dapat menarik rambut karena memperhatikan faktor ketebalan dan ukuran rambut, lokasi, dan sensasi yang dirasakan pada kulit kepala. Kondisi emosi yang dapat memicu terjadinya perilaku tersebut seperti keadaan bosan, cemas, ataupun marah. Individu yang mengalami trikotilomania merasakan adanya penurunan yang lebih besar terhadap perasaan kebosanan, kesedihan, kemarahan, dan ketegangan, diikuti dengan peningkatan perasaan menyenangkan yang signifikan selama mereka menarik rambut. Kemudian terdapat perubahan emosi yang dirasakan oleh individu dengan trikotilomania selama menarik rambut hingga usai menarik rambut, yaitu peningkatan perasaan bersalah, sedih, dan marah. Para pengidap yang menahan untuk tidak mencabuti rambut akan merasakan peningkatan kecemasan, dan pengidap merasakan kepuasan setelah mencabut rambut. Menurut Willy, trikotilomania adalah gangguan mental yang penderitanya mencabuti rambut atau bulu yang ada pada tubuhnya. Biasanya keinginan ini muncul ketika penderita sedang mengalami stres atau cemas. Mencabuti rambut penderita dapat mengurangi kecemasan ataupun stres yang dialaminya. Trikotilomania biasanya mencabuti rambut pada area kulit kepala, alis, atau bulu mata. Mencabut rambut dapat terjadi dalam
waktu singkat seperti yang saya jelaskan tadi maupun waktu lama namun hanya tidak kontinu. Pengidap akan merasakan kepuasan, kesenangan, maupun rasa lega saat mencabuti rambut. Beberapa orang yang mengidap trikotilomania mengalami sensasi gatal di kulit kepala yang dapat dibedakan dengan mencabut rambut. Pengidap trikotilomania dapat dialami oleh siapa saja, termasuk anak-anak maupun pria. Di kalangan dewasa, pengidap trikotilomania telah dijelaskan tadi lebih banyak dari kalangan wanita dibanding dari kalangan laki-laki ya. Jadi biasanya keinginan muncul saat mereka cemas atau banyak pikiran. Cara pengidap trikotilomania ini mengurangi rasa cemasnya yaitu dengan mencabuti rambut atau bulu yang ada di tubuhnya. Akan tetapi, gejala trikotilomania juga ada tanpa disadari. Trikotilomania kelainan akut mencabuti rambut yang tidak wajar apabila dibiarkan akan menyebabkan radang atau kerusakan kulit, kebotakan, dan sindrom Rapunzel. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih telah menonton. Oh iya, jangan lupa like, comment, and share. Dadah.